Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan buku Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar salafus salih yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan poin berkaitan dengan keutamaan berpuasa, dan kita sudah masuk di keutamaan yang ke-13, tepatnya di halaman 129. Ini melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas dari keutamaan yang pertama sampai ke 12. Nah, sekarang kita masuk ke yang 13 sampai nanti poin yang ke-23 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Keutamaan puasa yang ke-13, 14 dan 15 ini dijadikan satu dalilnya, bahwa orang yang berpuasa akan diberi ganjaran pahala tanpa hisab, tanpa perhitungan. Orang yang berpuasa akan diberikan dua kegembiraan, gembira di dunia dan gembira di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian yang ke-15, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Jalla wa'ala daripada aroma misik kasturi. Nah, dalil dari tiga keutamaan di atas, yaitu keutamaan yang ke-13, 14, 15, dalilnya apa? Adalah hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini menunjukkan apa tadi? Hadis qudsi. Sekali lagi Pak, hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan seorang hamba adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, was-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Dan puasa adalah perisai. Ya, telah kita jelaskan perisai yang menyelamatkan kita dari api neraka. Jika seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah melakukan rafath, bersetubuh atau berbicara yang keji. Dan janganlah berbuat gaduh. Apabila ada seseorang yang menghinanya atau memeranginya, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa. Jangan balas kejelekannya dengan kejelekan, tapi katakan saya lagi puasa Pak, jangan ganggu saya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma misik kasturi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan di mana ia berbahagia karenanya, yaitu ketika berbuka puasa ia pun gembira, bahagia, senang ketika berbuka puasa, dan ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ia pun gembira dengan puasanya itu karena mendapatkan pahala yang besar. Ya,
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 1904 dan Imam Muslim hadis nomor 1151 dalam kurung 164 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian yang ke-16, ibadah puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat pertolongan pada hari kiamat bagi orang yang mengamalkannya. Jadi dia berpuasa dan dia membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, ini bahagialah orang yang rajin membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya, dia memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dia juga rajin puasa. Ini dua amalan ini akan membela orang tersebut. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwata bin-nahar fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fihi qala fayushfa'an." Ibadah puasa dan ibadah membaca Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Dan ini Allah maha mampu untuk menjadikan ini betul-betul terjadi. Sehingga kita tinggal beriman saja bahwa nanti Al-Quran dan puasa akan membela orang yang berpuasa dan sering membaca Al-Quran. Seperti apa? Wallahu ta'ala alam. Kita pahami, nafhamul ma'na, ya, wa nufawwidul kaifiyata ilallah. Dan kita serahkan tata caranya seperti apa kepada Allah. Kita hanya mengimani apa yang Rasulullah sabdakan. Jadi demikianlah Ahlus Sunnati wal Jamaah selalu amirruha kama ja'at bila kaif. Jadi biarkan saja hadis-hadis berkaitan dengan hal-hal gaib seperti ini sebagaimana yang datang. Imani saja tanpa harus bertanya bagaimana caranya, kok Quran bisa bicara, kok puasa bisa bicara. Sami'na wa ata'na amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Kami hanya mendengar, kami taat, ya, dan kami imani. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu bersabda berdasarkan wahyu, dan Allah yang tahu bagaimana kejadian itu nanti. Kita akan lihat. Yang penting antum sekarang puasa, baca Quran yang rajin, insya Allah dapat syafaatnya Al-Quran dan puasa. Nah, imani secara mantap sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi ibadah puasa dan ibadah membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Puasa akan berkata, "Ya Rabb, ya Allah, aku telah mencegahnya untuk makan dan melakukan syahwatnya di siang hari." Ya. Dan maka terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran pun demikian, berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari karena dia rajin membaca Al-Quran, maka terimalah syafaatku untuknya." Maka keduanya memberikan syafaat dan Allah izinkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di kitab Musnadnya, hadis nomor 6626, dan Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak jilid 1 halaman 554. Di kitab Sahihut Targhib wa Tarhib jilid 1 halaman 579, Syekh Al-Albani berkata, hadis ini hasan sahih. Yang ke-17, puasa itu dapat menghilangkan was-was di dalam hati. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang berasal dari Arab Badui radhiyallahu anhu. Juga berasal dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Shaumu syahris sabri wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin yudhibna waharas sadri." Berpuasa pada bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan, itu disebut dengan bulan kesabaran. Dan puasa 3 hari setiap bulan akan menghilangkan gejolak di dalam dada, was-was dan lain sebagainya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 3070 atau 20.737, dan Al-Bazzar hadis nomor 1057 di kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 halaman 599. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan sahih.
Yang ke-18, kita lanjutkan yang ke-18. Puasa adalah satu pintu dari pintu-pintu kebaikan. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, "Ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnatun, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar, wa salatul rajuli min jawfil lail." Maukah jika aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan itu apa? Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan itu apa? Lalu Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu junnah. Ya, di antara pintu-pintu kebaikan adalah puasa. Dan puasa itu adalah perisai yang menghalangi seseorang dari api neraka. Nah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah juga termasuk pintu-pintu kebaikan. Dan dia fungsinya apa? Memadamkan dosa, melenyapkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan sholat seseorang di tengah malam juga merupakan pintu-pintu kebaikan. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan 3 ini di potongan hadis ini. Jadi puasa termasuk pintu kebaikan, dan fungsinya tadi sebagai perisai. Sedekah itu juga termasuk pintu kebaikan. Fungsinya itu adalah apa? Memadamkan dosa dan kesalahan sebagaimana api memadamkan air. Kemudian yang ketiga adalah sholat malam. Ini juga termasuk pintu-pintu kebaikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil jilid 2 halaman 138. Kemudian yang ke-19, orang yang meninggal dalam keadaan berpuasa di hari itu karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Allahu Akbar. Apalagi meninggal dunia di bulan Ramadan. Allah, nikmat Allah. Wallah nikmat. Tanda-tanda husnul khatimah. Seseorang meninggal itu dalam keadaan taat kepada Allah. Iya, di sini apa? Allah pasti akan memasukkan dia ke surga. Dia lagi berpuasa, meninggal dunia. Allah, husnul khatimah, masuk surga. Biiznillah, dengan izin Allah. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW pernah menekan dadaku sembari berkata, "Man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhala al-jannah. Wa man tasaddaqa bi sagraqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah." Allahu Akbar. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan usianya ditutup dengannya, dia meninggal dunia setelah itu, maka niscaya dia akan masuk surga, dakhalal jannah. Dan barang siapa yang berpuasa dalam rangka mengharap wajah Allah dan usianya ditutup dengannya, lalu dia meninggal dunia di saat puasa itu, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang memberikan suatu sedekah, dia mengharapkan wajah Allah dan dia ditutup usianya dengan amalan tersebut, sedekah tersebut, dakhalal jannah, dia masuk surga. Alhamdulillah, Allah bimbing dia bisa beramal di akhir kehidupan dia sehingga dia masuk surga. Allahumma amin. Semoga Allah berikan kita husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di kitab Sahihut Targhib wa Tarhib jilid 1 halaman 579. Ini pentingnya kita selalu beramal sehingga diharapkan ketika ajal sudah dekat kita dalam keadaan beramal saleh. Kita tidak tahu meninggalnya kapan, waktunya kapan, di mana kita tidak tahu. Sehingga kita berusaha untuk taat kepada Allah dimanapun kita berada, agar seandainya
saat itu Allah tetapkan kita meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah, dan Allah jamin dengan surga kalau meninggal dalam keadaan puasa, atau setelah sedekah, atau setelah dia mengatakan la ilaha illallah. Dan ini semua taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta husnul khatimah. Juga berdasarkan hadis tentang qadar, tentang takdir, yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang benar-benar selalu mengerjakan amalan ahli neraka, maksiat-maksiat terus, sampai jarak di antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta saja. Akan tetapi ketetapan takdir mendahuluinya, kemudian ia pun menutup usianya dengan mengerjakan amal ahli surga, sehingga ia pun masuk ke dalam surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3208 dan juga 3332, dan Imam Muslim hadis nomor 2643, Abu Dawud hadis nomor 4708, dan At-Tirmidzi hadis nomor 2137, dan Imam Ibnu Majah hadis nomor 76. Hadis ini menunjukkan tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah jugalah yang memasukkan surga kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik, terus berbuat baik. Ya, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Terus minta ikhlas, minta keikhlasan kepada Allah, minta hidayah kepada Allah. Dan dari sini juga membimbing kita untuk tidak mudah-mudah menvonis orang. Ya, orang selama ini maksiat, jangan langsung kita vonis dia, wah, neraka itu orang, nggak boleh, ya. Neraka dan surga milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan siapapun yang akan masuk surga, siapapun yang akan masuk neraka. 6. Kewajiban kita adalah menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Dan jangan menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk terus-menerus bermaksiat. Jangan, akhi. Kita nggak tahu akhir kehidupan kita mana. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas seseorang sesuai dengan amalannya. Oleh karena itu, barang siapa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi sedekah, infak, ya, dan dia bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, dan dia membenarkan adanya janji surga, pahala yang baik di sisi Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk melakukan amal-amal kebaikan sehingga dia masuk surga. Tapi wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tapi barang siapa yang bakhil, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, ya, dia sombong, bahkan tidak beriman kepada surga, maka Allah akan mudahkan dia ke jalan kesesatan, sehingga dia masuk neraka. Dan semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu berjalan sesuai hikmah. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Karena kita tidak tahu takdir untuk kita itu apa, sehingga kita beramal terus saja. Nggak usah pikirin nanti jangan-jangan saya kalau beramal baik nanti ujung-ujungnya neraka juga. Atau ada orang mengatakan berdalil dengan hadis ini, akhirnya dia bilang apa? Udah saya maksiat, ada kok nanti yang masuk surga di akhir-akhir hidup. Ya kita nggak tahu akhir hidup kita gimana, Pak. Hadis ini Rasulullah SAW bersabda, Pak, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian. Nggak semuanya, di antara kalian sebagian saja. Karena itulah menunjukkan hikmah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak tahu akhir hidup kita, nggak tahu. Sudah, makanya ada orang maksiat kita tegur, Pak, jangan maksiat, Pak, gini. Cukup dengan itu. Tanpa kita memvonis-vonis. Ya. Jangan melakukan itu, Pak, itu haram, nggak boleh gini. Jelaskan aja dengan yang baik.
Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita beramal udah beramal. Mencari pahala Allah, Allah pasti akan mudahkan kita. Enggak mungkin Allah itu menyia-nyiakan perbuatan kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Semua amalan itu pasti akan Allah balas. Makanya tetap beramal. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, karena sesungguhnya semua orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang Allah ciptakan untuknya. Nah gitu. Makanya para ulama menjelaskan jangan sampai kita berdalil dengan takdir akhirnya meremehkan maksiat. Mas, kok Anda maksiat, Mas? Lah emang takdirnya gini saya. Mbak, Anda kok maksiat? Ya takdirnya gini, gimana? Belum diketuk hatinya untuk ya kan Anda sudah punya kemampuan. Enggak gitu caranya. Kita itu harus beramal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati ya taubat. Jangan menggunakan takdir untuk apa? Melegalkan, membenarkan maksiat yang dilakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memintai kita pertanggungjawaban nanti. Yang buruk ya karena kita lihat, yang jelek juga kan kita lihat. Makanya waspada. Tapi poinnya di sini sebenarnya berkaitan dengan puasa kita. Lihat, orang ini terakhir mengamalkan amalan penghuni apa? Surga. Mungkin di antaranya adalah puasa itu, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan amal tersebut masuk surga. Demikian. Hal ini menunjukkan bahwa nasib seorang hamba itu ditentukan dengan keadaan akhir kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la ya'malu amala ahlin nar wa innahu min ahlil jannah wa ya'mala amala ahlil jannah wa innahu min ahlin nar wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar selalu mengerjakan amalan ahli neraka padahal sebenarnya ia termasuk ahli surga. Dan seseorang benar-benar selalu mengerjakan amalan ahli surga padahal sebenarnya ia termasuk ahli neraka. Sesungguhnya amalan hamba itu tergantung pada akhir penutupannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 6607. Nah, poinnya itu di akhir tadi. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Maka hendaknya kita istiqomah terus. Ya kita nggak tahu akhir hidup kita kapan, itu loh masalahnya itu. Ya kan? Akhir kehidupan kita itu kapan? Sudah beramal, amal aja sudah. Beramal amalan surga terus istiqomah, minta ikhlas gitu. Dan kenapa? Kenapa sebab ini kok ada orang yang beramal-amal surga tapi kok masuk neraka? Kenapa? Para ulama menjelaskan atau disebutkan dalam riwayat yang lain itu karena fima yarahun nas atau fima yarahun nas. Jadi dia beramal amalan penghuni surga tapi sesuai yang dilihat oleh manusia. Itu karena ingin dilihat oleh manusia. Berarti ada riya di situ, dan riya itu syirik besar. Maka Allah perlihatkan di akhir hidupnya dia masuk neraka. Akhir hidupnya dia kemudian melakukan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Nah, maka waspadalah. Jadikanlah ketaatan itu sebagai akhir kehidupan kita. Caranya gimana? Karena nggak tahu ajal kita, ya sudah beramal terus. Beramal yang baik terus, jaga keikhlasan, jaga niat, perbaiki amalan terus, istiqomah. Sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang ke-20, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kamar yang mulia di surga bagi orang yang merutinkan puasa yang disyariatkan. Allah Jalla wa Ala akan berikan kamar yang mulia di surga bagi orang yang merutinkan puasa yang disyariatkan, memberi makan orang lain, lembut dalam berbicara, menyebarkan salam, dan sholat di tengah malam ketika manusia sedang tidur lelap. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut tadi. Itu apa? Puasa yang disyariatkan, memberi makan orang lain, lembut dalam berbicara, lembut, nggak bentak-bentak, nggak teriak-teriak, nggak kasar kata-katanya, menyebarkan salam kepada yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Kemudian sholat di tengah malam, sholat tahajud di saat manusia sedang tidur lalap. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allah Ta'ala liman at'ama at-ta'ama wa alana al-kalama wa taba'a as-siyama wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Sesungguhnya di dalam surga terdapat beberapa kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Allah Ta'ala menyediakannya bagi orang yang suka memberikan makan, melunakkan perkataan, yang lembut dalam berkata-kata, senantiasa berpuasa, dan salat malam pada saat manusia sedang tidur. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dari Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Al-Jami' li Syu'abil Iman dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' As-Shaghir hadis nomor 2123 dan Takhrij Hidayatur Ruwah ya hadis nomor 1189. Jadi jelas sekali hadisnya. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan dengan lafaz inna fil jannati la ghurafan yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha faqama a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah qala liman ataba al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa adama as-siyama wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Maka berdirilah seorang Arab Badui seraya berkata, liman hiya ya Rasulullah. Untuk siapa kamar-kamar yang indah tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, itu semua bagi orang yang melembutkan ucapannya, berkata-kata yang baik, yang lembut, kata-katanya indah, tidak menyakitkan orang, tidak teriak-teriak, tidak bentak-bentak, memberikan makanan kepada orang lain, senantiasa melakukan puasa, melanggengkan puasa, dan mengerjakan sholat malam di saat manusia sedang tidur. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi hadis nomor 1984 dan Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di kitab Al-Mishkah hadis nomor 1233. Luar biasa. Ini dapat kamar-kamar luar biasa. Kamar-kamar yang sangat indah di surga nanti. Bagi siapa tadi? Ciri-ciri tadi. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita ya tadi. Kata-katanya indah, ya puasa, kemudian sedekah, memberikan makanan, interaktir orang, gitu loh. Kemudian sholat di malam hari, tahajud. Nah, ini di bulan Ramadan bisa diamalkan semua ini, ya. Di bulan Ramadan ini amalan bisa diamalkan semua, ya. Siangnya puasa, itu buka puasa bareng-bareng, bisa antum sedekah di sana, atau sahurnya juga bisa sedekah. Kemudian nanti sholat tarawih, ya enggak? Kalau ketemu orang lembut katanya, sudah selesai, dapat semua nih, dapat antum, insya Allah dapat kamar di surga. Kita semuanya bisa ngamalin insya Allah, bismillah. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-21, orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya hingga ia berbuka. Jadi selama dia berpuasa dari pagi sampai malam atau sampai maghrib nanti, itu adalah waktu dikabulkannya doa. Secara umum, orang yang sedang berpuasa dikabulkan doa dan permohonannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turaddu, da'watul walidi, wa da'watus shaimi, wa da'watul musafir." Ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, doanya orang tua. Ingat, doa orang tua tidak bakal ditolak sama Allah, pasti dikabulkan. Maka banyak-banyak minta doa restu sama orang tua. Mau ngapain? Minta doa sama orang tua. Minta kalau orang tua mendoakan kita, doa minta kepada Allah. Ya, agar orang tua kita yang masih hidup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diberkahi harta kita dan seterusnya. Dimudahkan urusan kita, dimudahkan jodoh kita, anak-anak kita dan seterusnya.
Minta doa orang tua. Orang tua tuh doanya mustajab. Maka kita sebagai orang tua juga doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan doakan yang jelek-jelek. Semarah-marahnya kita, jangan sampai kita mendoakan yang jelek untuk anak-anak kita ya. Nah, jadi yang pertama tadi doa yang tidak bakal ditolak sama Allah, doanya orang tua. Yang kedua da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Sejak dia puasa dari pagi sampai maghrib. Ya. Kemudian yang ketiga da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Lihat keterangannya dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Shahihah, hadis nomor 1797. Ya, hadis tadi kita bisa amalkan ya di bulan Ramadan. Ketika orang pada mudik kan, nanti kan ada mudik, liburan Idul Fitri, kemudian pulang di perjalanan itu dalam keadaan puasa, boleh, nanti ada pembahasannya. Kalau nggak berat-berat amat yang membatalkan dia, boleh berpuasa dia di saat perjalanan itu ya, boleh dia berpuasa, doa dalam keadaan safar, dalam keadaan puasa, terus ketemu orang tua di rumah nanti, di kampung halaman, minta doa orang tua, tiga-tiganya dapat kita. Allahu Akbar. 3 doa mustajab, tiga juga bisa. Nah, intinya 3 doa mustajab. Nah, juga berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'imu hatta yuftir was-sha'imu hatta yuftir wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal 'aghamami wa yaftahu laha abwabas sama' wa yaqulu rabb wa 'izzati la ansurannaka walau ba'da hin." Ada doa orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, doanya pemimpin, pemerintah yang adil, pemimpin, presiden, gubernur, apa Pak? Wes pemimpin pokoknya. Yang adil, ya, dia doanya pasti dikabulkan. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Selama durasi dia berpuasa, doanya pasti dikabulkan. Yang ketiga adalah doanya orang yang dizalimi. Ada orang-orang tiba-tiba mencuri barang kita atau minjem uang nggak segera dikembalikan padahal dia hartanya banyak. Itu kan termasuk zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Matalul ghaniyyi zulmun." Orang yang sudah punya kecukupan, punya harta banyak, kok nggak segera bayar utang padahal sudah jatuh tempo, ini zalim. Maka orang yang dizalimi doanya tidak akan ditolak sama Allah, pasti dikabulkan. Demikian pula kezaliman yang lain apapun, disakiti, diribahin, diusir, dituduh macam-macam. Ini orang-orang yang dizalimi ini, kalau dia doa, yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa yaftahu lahal abwabas sama'i wa yaqulu rabb wa 'izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Ini doanya orang yang zalim ini, Allah akan angkat nanti. Doanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di atas awan, dan Allah bukakan pintu-pintu langit untuknya, lalu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Wa 'izzati", demi kemuliaanku, benar-benar aku akan menolongmu meski sebentar lagi. Wala ansurannak walau ba'dahi, saya akan tolong kamu. Engkau dizalimi, saya akan tolong. Makanya ini mengerikan Pak, mengerikan. Jangan sampai kita menzalimi siapapun. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian, jangan berbuat zalim, karena zalim itulah kegelapan di hari kiamat. Waspada. Oleh karena itu hati-hati, ya hati-hati. Pemimpin yang adil itu doanya dikabulkan. Nah, wah ini luar biasa. Kalau pemimpin adil dikabulkan doanya, dia doa untuk rakyat, makmur rakyatnya, makmur rakyatnya, luar biasa. Itu juga orang puasa, ketika dia puasa sampai dia berbuka, doanya dimustajab, dikabulkan sama Allah. Ini orang zalim ini, pembahasan kezaliman ini berat Pak. Makanya hati-hati, jangan menzalimi orang, jangan menzalimi orang dengan apapun, jangan Pak.
Bahaya kalau dia doa nih. Allah kan bela dia loh. Demi Allah, Allah sendiri berfirman apa tadi? Demi kemuliaanku, saya akan menolong kamu. Walaupun sebentar lagi. Mungkin ada durasi waktu, tapi akan betul-betul ditolong. Waspada, jangan menzalimi. Allah yang akan langsung menolongnya. Waspada. Jangan zalim. Pokoknya jangan zalim. Bahaya. Bahaya, Pak. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Diiringi keyakinan kuat bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti mengabulkan doa-doa yang baik. Ingat, doanya yang baik. Manfaatkan kesempatan berpuasa untuk banyak berdoa. Apapun minta saja, pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, monggo bahasa Jawa. Pakai bahasa apa? Mau bahasa Sumatera, mau bahasa, semuanya bisa. Ya, apapun minta kepada Allah. Kebutuhan kita di dunia minta kepada Allah. Kebutuhan kita di akhirat minta kepada Allah. Ya, seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yakin dengan pengabulannya, karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan lupa. Jadi kalau kita doa itu harus yakin, hatinya itu betul-betul hadirkan itu loh. Kalau doa itu pahami, makanya kalau mau menghafal doa-doa yang bahasa Arab, pahami artinya, sehingga betul-betul tahu artinya, tahu yang diminta itu apa itu loh. Bahasa Indonesia juga demikian. Yang mantap doanya, yakin bahwa Allah akan kabulkan. Harus yakin, pasti Allah akan kabulkan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian tuh yakin pasti akan dikabulkan sama Allah. Yakin dikabulkan. Nah, gitu, mantap gitu. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima, tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya tuh lalai. Doa wah, gak masuk, Pak. Doa yang mantap, ya. Ngantuk-ngantuk. Doa yang lalai itu, nggak tahu artinya atau gimana. Jangan lalai doanya. Harus mantap, betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 3479. Al-Hakim jilid 1 halaman 293, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami' As-Shaghir hadis nomor 245, dan di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah hadis nomor 594. Kemudian masih ada dua lagi. Yang ke-22, orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya ketika ia sedang berbuka. Kalau tadi durasi dia berpuasa dari awal habis sahur, adzan subuh sampai adzan maghrib dia buka puasa. Itu semuanya waktunya dikabulkan. Nah, sekarang posisinya sedang berbuka, itu pun doa yang mustajab. Nah, doanya pas buka puasa bisa dikabulkan. Sebelum buka puasa pun bisa dikabulkan. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah. Ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu di saat dia berbuka, dia memiliki doa yang tidak akan tertolak. Jadi, sesungguhnya pada orang yang berpuasa, pada saat berbukanya, memiliki doa yang tidak akan tertolak. Artinya, ketika seseorang berpuasa, lalu dia berdoa di saat dia berbuka, maka Allah pasti akan kabulkan doanya. Doanya apa, Ustaz? Bebas. Bapak mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ataupun doa yang lainnya, atau pakai bahasa Indonesia, insyaallah dikabulkan.
Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis nomor 1753. Al-Hakim, Ibnu Sunni, At-Tayalisi dari dua jalan. Sanadnya dihasankan oleh Ibnu Hajar rahimahullah di kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah jilid keempat halaman 342, Al-Busri jilid 2 halaman 81. Dia berkata, ini sanad yang sahih, rawi-rawinya thiqah. Syekh Al-Albani mendhaifkannya dalam kitab Irwaul Ghalil dan juga di nomor hadis nomor 921, Tamamul Minnah halaman 415 sampai 416 dan Al-Kalimut Thayyib nomor 164. Wallahu a'lam. Tapi hadis ini disahihkan oleh siapa? Al-Busiri. Nah, di sini Ustaz Yazid menghasankan hadis ini. Nah, Ibnu Abi Mulaikah melanjutkan perkataannya, dan aku mendengar Abdullah bin Amr ketika berbuka puasa ia berdoa. Lihat doanya sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya Allah, sesungguhnya dengan rahmat-Mu yang mencakup segala sesuatu, aku memohon agar Engkau mengampuni diriku, ya Allah. Ini doanya sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ketika beliau berbuka puasa. Ya, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'ta kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya dengan rahmat-Mu yang mencakup segala sesuatu, aku memohon kepadamu agar Engkau berkenan untuk mengampuni dosa-dosaku, ya Allah. Nih, sahabat yang mulia Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini putranya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kalau Abdullah bin Umar di situ Umar bin Khattab. Jadi Amr sama Umar beda. Ya, Abdullah bin Amr ya, Ibnul As. Amr bin As. Nah, adapun Abdullah bin Umar Ibnul Khattab. Juga berdasarkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ta'ala 'inda kulli fitrin 'utaqa'u minan nar. Sesungguhnya setiap waktu berbuka di sisi Allah Ta'ala ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 22.202 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib hadis nomor 991. Jadi setiap buka puasa itu adalah ada orang-orang yang Allah bebaskan dia dari api neraka, sehingga dia tidak termasuk penghuni neraka. Dan ini kesempatan. Kalau demikian, ini kesempatan bagi kita untuk banyak berdoa. Ya Allah, Allahumma a'tiq riqabati minan nar, a'tiqni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka, ya Allah. Bebaskan aku dari neraka. Jangan sampai Engkau masukkan aku ke neraka, ya Allah. Ampuni dosaku, masukkan aku ke surga. Minta kepada Allah. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Kemudian yang terakhir, yang ke-23, memberikan makan berbuka untuk orang yang berpuasa merupakan amalan yang sangat besar pahalanya. Ini pernah disebutkan dalam beberapa pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya, di buku sebelumnya, di beberapa halaman sebelumnya. Jadi apa? Kalau kita memberikan makanan kepada orang berbuka puasa, lalu dia makan dengan makanan yang kita berikan atau minuman yang kita berikan itu, kita dapat pahala besar, dapat pahala puasanya dia. Lihat hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, lalu dia berbuka dengan makanan yang kita kasih itu, ya, maka bagi orang yang memberi makanan tersebut, dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang diraih oleh yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun.
Orang yang puasa itu dapat pahalanya dia sendiri. Tapi kita dapat plus transferan pahala dari makanan yang kita berikan ke dia. Jadi pahala puasa dia kita juga dapat. Demikian. Jadi semakin banyak makanan, snack-snack yang kita berikan kepada orang yang berpuasa, ya kita kasih 100 orang yang puasa, kita kasih buka puasa, dapat 100 pahala orang yang puasa tersebut. Maka berlomba-lombalah apalagi di bulan Ramadan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi hadis nomor 807, Ibnu Majah hadis nomor 1746, dan Ibnu Hibban hadis nomor 895, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir hadis nomor 6415. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang besar. Bayangkan 23 keutamaan ibadah puasa ini kita dapatkan sekali kita puasa, dapat ini semuanya. Allahu Akbar. Pahala melimpah, wallah melimpah. Allahu Arhamur Rahimin. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, sangat berkasih sayang dibandingkan orang-orang yang berkasih sayang. Satu amalan tapi pahalanya melimpah, keutamanya banyak banget, 23, bayangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka beruntunglah orang yang bisa mengamalkan ini semuanya, mendapatkan keuntungan ini semuanya. Dan sungguh rugi orang yang tidak mau berpuasa dan dia tidak mendapatkan 23 keutamaan ini. Rugi. Khasiru anfusahum. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Maka jangan jadi orang yang rugi. Kita harus untung besar. Di akhirat harus banyak untung. Pahalanya sebanyak-banyaknya. Pedagang itu selalu cari untung atau cari rugi? Cari untung kan. Kalau bisa berlipat ganda untungnya. Barang yang aslinya cuman 10.000, dia maunya kalau bisa mah laku 100.000 deh. Begitu loh. Gitu. Itu pedagang itu. Nah, kita ini sedang beramal memperbanyak pahala. Untungnya harus lebih banyak daripada itu. Dan Allah sudah janji ini ada 23 keutamaan, bayangkan. Satu keutamaan aja sudah luar biasa. Ini banyak loh. 23. Dan luar biasa semuanya sudah kita dengarkan. Nah, bagi yang baru melihat video ini, lihat video sebelumnya. Karena di sana kita bahas dari 1 sampai 12. Ini kita sampai dari 13 sampai 23. Luar biasa, alhamdulillah. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita untuk menjadi orang Islam dan bisa menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah melimpahkan semua pahala luar biasa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa belajar non-stop, terus belajar. Biar apa? Biar semakin paham tentang agama ini dengan benar, menjalankannya dengan istiqamah, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan semuanya, pemirsa semuanya, dan sudah saudara-saudara kita semuanya. Allah bimbing kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari ini. Nah, kita sudah sampai di halaman 137. Insya Allah pertemuan berikutnya kita membahas tentang fikih-fikih Ramadan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita membahas tentang rukun-rukun puasa. Apa syarat sah puasa, rukun-rukunnya apa, nanti dijelaskan sama beliau. Biar puasa kita itu betul-betul berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.